guys, welcome back to Miracles Channel. Sengaja guys, jangan lupa ambil pulpen, ambil kertas untuk latihan soal ya. Jadi sebelum aku bahas, kalian pause dulu, kerjain dulu ya, biar semakin terlatih. Oke? Nomor 1 ya, kita lihat soal pertama. Oke, bahasa Inggris guys, bahasa Inggris, dan ini bangun datar ya. Ini gampang sih, kita lihat. PQR adalah diameter dari lingkaran ini yang mempunyai radiusnya 6 ya. PQR ini diameter, radiusnya 6. Jangan sampai terkecoh ya. PQR adalah diameter sebuah lingkaran yang radiusnya 6. Berarti PQR-nya 6 kali 2 kan? Jari-jarinya 6, diameternya berarti 12. Oke. PQR 12. Oke, ingat dulu itu. Kemudian the length of PQ. Length itu panjang ya. Length of PQ is twice the length of QR. Panjang dari PQ 2 kali panjangnya QR. Tadi berapa? PQR kan 12 nih. Diameternya 12. Berarti PQ berapa? Biar 2 kali QR. 8 ya kan? 8 dan 4. 8 tambah 4 12. 4 2 kali 8 ya kan? PQ 8, QR 4 ya. Bisa ya? PQ kan tadi katanya 2 kali QR. 8 kan 2 kalinya 4 ya. 8 tambah 4 12 diameter. Oke, semicircles ya, semicircles are drawn on PQ and QR. Semicircles itu apa? Setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran PQ dan QR. Oke. Terus the perimeter of the shaded figure is ya. Apa yang diminta? Kita disuruh cari perimeter. Perimeter apa? Keliling. Keliling dari area yang diarsir itu, shaded ya, diarsir. Ya udah, jangan lupa guys, jangan lupa keliling itu ya bukan cuman ininya doang nih yang kalian cari atau kalian jumlahkan, tapi ininya juga ya kan. Keliling itu kan semua yang mengelilingi ya. Berarti dari sini lurus, kemudian lengkung di bawah, lurus lagi. Kalian cari dulu keliling setengah lingkaran PQ dan keliling setengah lingkaran QR. Setelah dapet nih hasilnya, jangan lupa ditambahkan 12 ya. Garis yang ini kan 12 ya. Tadi kan diameternya 12 gitu ya. Oke, kita cari deh nih. Keliling tuh rumusnya apa sih? 2VR. Tapi kalau misalkan kita maunya pakai diameter berarti VD ya kan? Karena dia setengah lingkaran, oh ya jangan lupa ini setengah lingkaran guys. Makanya VD-nya dikali setengah gitu kan. Keliling dari setengah lingkaran berarti setengah VD ya. Kita jumlahin aja, setengah V kali 8 ya yang PQ plus setengah V kali 4 yang QR. Ditambah 12 ya. PQ plus QR ya kan, 8 tambah 4 12 gitu kan. Ya udah, berapa tuh? 8 bagi 2, 4 pi ditambah 4 bagi 2, 2 pi ditambah 12, 6 pi plus 12. Jawabannya yang Iya, oke, gampang ya. Lanjut aja langsung ke nomor 2. Nah, ini perbandingan umur ya. Ini banyak banget sering keluar nih soal kayak gini ya. Kalau kalian dengerin baik-baik aku ngomong, ini pasti setiap kalian ketemu soal kayak gini udah bisa ngerjain ya. Oke, jadi dengerin baik-baik, jangan di skip. Baca. Sekarang tahun 2020 ya, sekarang nih tahun 2020. Iya, sekarang 2020, bener nih. Tahun 2012 umur UGM sama dengan 3 kali umur UI. Sekarang umurnya 2 kali umur UI ya, tahun 2020 maksudnya sekarang. Berapakah jumlah umur mereka sekarang ya, yang ditanya tuh ya yang sekarang yang 2020 ya. Ya kita tulis aja langsung persamaannya. Tadi dia bilang tahun 2012 Y sama dengan 3U ya kan. UGM sama dengan 3 kali umur UI ya. Mungkin aja Y sama dengan 3U. Kemudian kalau yang tahun 2020 ini ya, umurnya 2 kali umur UI, berarti Y sama dengan 2U. Yang ditanya Y plus U berapa di tahun 2020 ini gitu kan. Oke, napas dulu guys. Nah, 2020 ke 2012 ini berarti 8 tahun yang lalu. Ya udah, bikin aja Y kurang 8 sama dengan 3 kali U ya kan. U ini kan kurang 8, jangan lupa dalam kurung. Kenapa? Karena 8 tahun yang lalu itu kalian kurangin dulu ke umurnya. Paham gak sampai segini? Jadi 3 dikali U dikurang 8 ya kan? Karena 3 kali umur U saat 8 tahun yang lalu. Berarti
U-nya dikurang dulu sama 8 baru kali 3. Makanya harus wajib ada tanda kurung ya. Jangan sampai lupa tanda kurungnya karena nanti bakalan beda hasilnya. Ada uncleku datang, pasti dia lewat lagi. Oke, silakan. Oke guys, kita mau beli rumah guys. Agaklah dulu. Lewat dulu. Selamat udah jalan guys. Besok dah? Tidak, udah jalan guys. Yes, mamaku pulang hari ini guys. Oke, kita lanjut ya. Yaudah nih tinggal kali aja. Y kurang apa sama dengan 3 U min 24 ya. Ini aku langsung pindah ruas. Y sama dengan 3 U min 16. Nah, kemudian kalian ganti nilai Y-nya jadi 2U, ya kan? Didapat dari persamaan yang kalian dapat di tahun 2020. Ya, substitusi lah gitu kan. Masukin 2U sama dengan 3U min 16. Pindah ruas ya, 16-nya ke kiri, U-nya ke kanan ya. Gitu aja sih. U sama dengan 16. Berarti umur si Uwi 16. Umur UGM, susah banget sih namanya. Umur Uwi 16, umur UGM tuh kayak berarti 2 kalinya 16, 32. Pertanyaannya, jumlah umur, jangan sampai lupa ya. Pertanyaannya jumlah umur guys. Berarti 16 tambah 32 berapa? 48. Jawabannya yang A gitu deh. Oke, lanjut ke nomor 3. Masih sama guys soal cerita. Kalau tadi perbandingan umur, ini perbandingan kecepatan gitu deh. Tapi bukan kecepatan kayak fisika ya, ini so much easier, jauh lebih gampang, makanya perhatikan baik-baik. Jika kolam dikuras Pak Bagas akan selesai dalam 6 jam. Dan apabila dikuras Pak Budi akan selesai dalam 4 jam. Agar mempercepat pengurasan, maka Pak Bagas dan Pak Budi menguras kolam bersama-sama. Ya iyalah, kalau 2 orang kan lebih cepat gitu kan. Berapakah waktu yang diperlukan untuk menguras kolam? Jadi pertanyaannya itu, kalau misalkan si Pak Bagas dan Pak Budi berdua ya mengerjakan pengurasan kolam itu, berapa waktu yang diperlukan? Nah, gitu kan. Pak Bagas sendiri selesai dalam 6 jam. Kalau Pak Budi 4 jam. Kita bikin guys. Kita misalkan kolamnya itu kotak ya. Biar lebih menarik lah, ada gambarnya daripada kalau huruf nanti apa tuh Kak? Kecepatan Pak Bagas tadi kolam dibagi 6. Kenapa kolam dibagi 6? Karena untuk menghabiskan satu kolam itu ya, untuk menguras habis satu kolam itu dia butuh waktu 6 jam. Berarti dibagi 6 dong, ya kan? Biar habis ya, bukan dikali gitu. Operasinya kenapa bisa dibagi? Karena untuk menghabiskan ini dia dibagi 6 jam habis dia. Kalau Pak Budi kecepatannya kolam per 4. Untuk menghabiskan satu ini dibagi 4. Ya kalau misalkan mereka bersama-sama berarti kan ditambah tuh kecepatan Pak Bagas sama Pak Budi. Berapa waktu yang diperlukan ya? Ya udah, waktu yang diperlukan sama dengan satu kolam per kecepatan Pak Bagas ditambah kecepatan Pak Budi gitu. Bisa ya? Mungkin kalian bertanya, kenapa bisa kayak gini sih Kak? Gitu kan. Di sini aku mau ngajarin konsepnya nih, biar kalian nanti nggak sembarangan bikin kayak gini ke soal lain yang beda rulesnya gitu. Jadi pahamin baik-baik dulu kenapa bisa pakai kayak gini. Karena waktu yang dibutuhkan kan sama dengan, kan tadi kan kecepatan sama dengan jarak per waktu, ya kan? Berarti kalau waktu sama dengan jarak per kecepatan, gitu aja, dibalik-balik aja ini guys. Ya, bisa ya, paham ya? Berarti ya udah kalian tinggal jumlahin aja yang di bawah jadi 10 kolam per 24. Samakan penyebut dulu guys ya. Bisa ya? 24 bagi 6, 4 dikali kotak, 4 kotak ditambah 24 bagi 4, 6 kali kotak, 6 kotak, 6 kotak tambah 4 kotak, 10 kotak, 10 kotak tambah 4. Ini kan ada kotak dan kotak ya, sama ya. Boleh coret. Berarti 24-nya naik ke atas. 24 per 10. Berapa tuh? 2,4 jam ya. Nah, tapi belum bisa menjawab pertanyaan karena optionnya ini ada menit ya, bukan 2,4 jam gitu. Maka bentuk 2,4 jam ini kita harus ubah dulu ke menit. 2,4 jam berarti 2 jam 0,4 jam. 0,4 jam ini kalian kali 60 untuk mengubah satuannya ke menit, ya kan? 4 per 10 kali 60. Berapa tuh? 24, ya kan? 4 dikali 6, gitu kan? Hasilnya 2 jam 24 menit deh. Dapat jawabannya yang D. Oke guys, jawabannya yang D. Ini gampang banget. Next time kalau ketemu soal kayak gini bisa ya ngerjain ya, nggak usah nanya-nanya lagi ya di DM. Oke. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini bangun datar dan gampang ya. Kita baca. Gambar di atas menunjukkan sebuah ubin
yang tiap persegi kecilnya luasnya 1. Jadi tiap yang petak warna putih itu 1 luasnya. Kalau luasnya 1 berarti sisinya 1, ya kan? Luas kan sama yang sisi kuadrat. Berarti sisinya 1 kuadrat kan 1, gitu kan? Bisa ya? Tahu ya dari mana sisinya 1? Berapakah total luas persegi besar tanpa daerah arsir? Ya udah gampang aja. Kita cari luas persegi besarnya ini yang putih itu ya, baru kita kurangin luas belah ketupat yang di dalam, luas yang arsir. Dapatlah nanti jawabannya ya. Nah ini guys, sebenarnya kalian bisa melihat si bangun yang arsir ini sebagai persegi atau sebagai layang-layang, sama saja ya. Tapi perhatikan baik-baik, sisinya beda pasti besarnya ya. Sekarang pertama aku mau pakai cara yang layang-layang ya. Jadi si arsir ini kita anggap layang-layang. Berarti kan tadi dia bilang sisinya 1 kan, kotak-kotak yang putih itu 1 ya. Berarti luas dari putih besar ya, sisi kali sisi ya kan, 6 dikali 6 ya kan. Kan ada 6 kotak kecil kan, sisinya 1 kali 6 sisinya juga 6, sama kan? Ada kotaknya ada 6, berarti luas keseluruhannya adalah 36 gitu kan. Kita kurangin luas layang-layang yang di dalam ini. Luas layang-layang rumusnya apa? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 gitu kan. Diagonal satunya dapat dari mana? Ya hitung aja tuh kotaknya berapa. Bangun yang arsir berapa? 1, 2, 3, 4. Oke 4. Lebarnya juga sama sih kan, sama aja tuh. 1, 2, 3, 4. Berarti luasnya sama dengan setengah kali 4 kali 4 ya. 2 kali 4 8. Udah deh guys, tinggal kalian kurangin aja. Tadi luas keseluruhannya berapa? 6 kali 6 36 dikurang 8. Jawabannya 28 yang D. Yuhu, dapet deh jawabannya. Tapi kalau kalian lebih ngelihat si bangun ini sebagai persegi, which is boleh ya, sama aja sebenarnya. Cari dulu sisinya ini berapa. Karena kan kalau persegi berarti kita tuh kayak muter gini kan. Sisinya berarti yang ini kan, nih yang ini. Nyapu, rajin sekali ya. Sisinya yang ini didapat dari 2 akar 2. Paham nggak? Ya kan? Untuk mencari ini kan kalian bisa pakai rumus Pitagoras. Ya udah, luas persegi kan, sisi kali sisi, 2 akar 2 kali 2 akar 2 berapa tuh? 8 ya kan? 2 akar 2 kali 2 akar 2 4, akarnya keluar 4 kali 2 8. Jadi sama aja guys ya. Asal kalian bener ngitung sisinya gitu deh. Oke, yang penting kalian paham konsepnya dan ngerti ya. Lanjut ke nomor 5. Oke. Ini salah satu yang paling juga sering ditanyain di DM. Dan kalau kalian nonton videoku dari part 1, aku udah sering banget deh kayaknya bahas soal eksponen gini ya. Karena ini kesukaan aku, soal akar dan eksponen kesukaan aku. Jadi aku akan senang juga untuk membahas ini. Akar yang paling kanan tuh kalian bukain dulu. Buka sampai kebuka semua akar ya. Akar yang terakhir, maka didapatkanlah nilai X-nya gitu kan. Oke, lihat ya. Aku buka dari sebelah kanan dulu. Akar 64 berapa? 8. Berarti akar 17 tambah 8. Akar 25. Akar 25 berapa? 5 ya. Pindah 11 tambah 5, 16. Akar 16 berapa? 4. Pindah lagi sini. Akar 5 tambah 4. Akar 9 ya. Berapa akar 9? 3. 3 tambah 1 4. Akar 4 2. Jawabannya yang A. Udah deh. Nggak perlu coret-coret guys. Tinggal buka. Oh, 4. Akar 4 2. Selesai. Jawabannya yang A gitu. Nih aku kasih coret-coretan aku biar kalian kebayang. Tada! Gitu kan? Gitu guys. Jadi akarnya tuh kita buka-buka dari sebelah kanan. Gitu konsepnya ya. Bisa ya, gampang ya. Jangan ada yang nanya lagi soal-soal kayak gini ya. Gampang. Kasih tahu dia ya. Ribet sekali guys adik aku. Kasih tahu. Kita kasih tahu dia ya. YouTuber gaming kali gue. Lanjut ke nomor 6. Kita lihat X sama dengan akar kurang 6.000 kuadrat. Nilai dari X adalah ya udah langsung kita cari saja. Ting 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 ting. Please kalian setelah lihat ini jangan keburu takut. Wah kak, Mir panjang banget. Enggak, ini kelihatannya aja panjang tapi sebenarnya gampang ya.
Ya, mindset ya dari awal nih gampang. Tetap ini pasti bisa dimengerti sama kalian, oke? Kita lihat guys, operasi ini tuh bisa disederhanakan jadi apa gitu kan? Nah, A kuadrat min B kuadrat itu kan sama dengan A plus B dikali A min B, ya kan? Ya udah, kalian ubah aja tuh bentuknya. Jadi lebih sederhana dia. Jadi 25.000 kali 4.000, ya kan? Bener ya? Nah, yang 6.000 kuadrat ini langsung kalian kuadratin aja. Ya jangan lupa ya, 6-nya kalian kuadratin juga. 36 kali 10 pangkat 6, ya kan? 10 pangkat 3 dikali 2, 3 kali 2, 6 gitu ya. Nah, yang 100 kuadrat juga kalian jadiin aja satuannya 10 pangkat 4 biar sama semua gitu loh. Kita samakan semua nih jadi 10 gitu ya. Biar nanti tinggal gampang aja kalau dikalikan langsung tinggal jumlahin pangkatnya. Akar dari 25.000 kali 4.000. 25 kali 4 kan 100. Kan? 100 dikali 10 pangkat 6. Karena nolnya kan ada 6 tuh kan. Berapa? 10 pangkat 8. Akar dari 10 pangkat 8, 10 pangkat 4. Kerjakan dulu yang operasi dalam kurung. 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 8, baru dikurangin yang 36 dikali 10 pangkat 6. Nah, ini kan udah kebayang nih, ada angka 10, ada 36. Wow, berarti bisa dijadiin 64 gitu kan. Ya udah, kalian samakan aja pangkatnya ya. Jadi 10 pangkat 6 dua-duanya, berarti 100 kali 10 pangkat 6 dikurang 36 kali 10 pangkat 6 ya. 100 kali 10 pangkat 6 berarti kan nolnya 2, 10 pangkat 8 kan, sama kan ya. Ini kalian tinggal samain aja gimana bisa difaktorisasiin ya kan. Gimana caranya ya, dua-duanya harus sama nih pengalinya, itu yang 10 pangkat 6. Nah makanya bisa dibikin kayak gini nih, yang terakhir nih kan 100 kurang 36 dikali 10 pangkat 6 ya, gitu kan. Nah 100 kurang 36 ini berapa? 64 kali 10 pangkat 6. Buka akarnya, 8 dikali 10 pangkat 3. Jawabannya 8.000 yang gitu deh guys. Walaupun terlihat rumit ya, tapi asik gitu. Bisa lah ya, kelas 3 SMA harusnya bisa. Tapi kalau yang nonton ini masih kelas 1, ya nggak apa-apa, belajar sedini mungkin ya. Lanjut, oke, next kita akan bahas soal yang di IG story. Oke guys. Rajin banget lah my uncle menyapu. Yaudah lah ya guys, kita langsung lanjut aja sebelum matahari terbenam, nanti jadi gelap, videonya jelek. Nah, nomor 7 ini Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya ia memperoleh nilai 83, sehingga nilai rata-ratanya jadi 80 nih, ya kan? Jadi dia udah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Kita nggak tahu nih N-nya ini berapa, dan kita nggak tahu rata-ratanya berapa. Tapi kemudian ditambah tes berikutnya, nilai itu 83. Rata-ratanya berubah jadi 80. Kemudian persamaan yang kedua, jika nilai tes tersebut adalah 67, rata-ratanya jadi 76. Yang ditanya adalah nilai N. Guys, Tunggu guys. ada yang ganggu. Ya udah, tulis aja persamaannya seperti ini. Nah, lihat ya, X plus 83. Kenapa X? Ya, ini X itu melambangkan ujian-ujian yang sebelumnya dia ikuti gitu kan. Kita nggak tahu nilainya berapa nih, X plus X plus X plus X gitu kan. Nggak tahu sebanyak berapa kali gitu kan. Ditambah 83. 83 ini nilai tes yang baru dibagi ya. Pembaginya N plus 1. Jangan lupa plus satunya. Kenapa? Karena dia kan baru ngikutin tes selanjutnya yang 83 ini ya kan. Satu tes. Makanya sebanyak N kali ditambah 1. Tuh, pembaginya ditambah 1 sama dengan 80 gitu kan. Kemudian yang satu lagi sama aja, X plus 67 per N plus 1 ya. 1 ini tuh mencerminkan tes berikutnya yang dia ikuti, yang nilainya 67 dan nilainya 83 gitu loh guys ya. Kalau misalkan nilainya 67, rata-ratanya jadi 76 gitu. Berapa nih N-nya? Nah, ya udah, ini kalian tinggal bikin aja persamaannya. X sama dengan X gitu kan. Nah, kali silang N plus 1 ke 80, berarti 80N plus 80, ya kan? Dikurang 83, pindah ruas 83 pindah ruas ke kanan jadi minus 83. Kemudian yang satu lagi
X sama dengan 76N plus 76 dikurang 67 ya. Pindah ruas 67-nya ke kanan. Ya, 80N kurang 76N sama dengan 9 plus 3. 4N sama dengan 12. N sama dengan 3. B jawabannya gitu. Nah, kalau misalkan langkah-langkahnya nih kalian pasti udah paham. Cuman gimana menulis persamaannya itu ya yang bikin bingung ya. Makanya coba analisis soalnya dan tulis gitu kan. Kalau rata-rata itu ya berarti nilai data per berapa kali ya, berapa data sama dengan rata-rata. Itu kan rumusnya min ya kan, rata-rata. Ya makanya itu tadi nilainya dia X plus X, kita nggak tahu berapa kali X-nya, ditambah 83 per sejumlah banyak tes yang dia ikuti, yaitu ditambah 1 karena ada nilai baru yang masuk gitu loh. 83 dan 67 itu kan nilai baru yang masuk ya kan, yang ditambahkan ke nilai-nilai dia sebelumnya, makanya N-nya harus ditambah 1. Maka dapatlah N sama dengan 3, jawabannya B. Oke, terakhir ya guys, terakhir soal kuis nomor 12. Nah, ini didapat dari soal UTBK SBMPTN 2019 Matematika TPS, Sosium ataupun Saintek. Aku dapat dari ada yang ngirim di DM ya. Jadi kalian jangan tanya aku dapat soalnya dari mana, karena soal ini ya dari kalian juga. Kita baca dulu lah ya. Perhatikan gambar di atas. Jika diketahui AB sama dengan 8, maka jarak E ke AB adalah, nah jarak E ke AB itu kan berarti EF kan, ya? Ini jarak E ke AB tegak lurus sama AB, berarti yang EF ini. Ini kita harus mencari berapa besar EF. Cara cepatnya ini gini, lihat tuh. EF sama dengan AD dikali BC per AD ditambah BC. Jadi ini sebenarnya soal perbandingan ya. Kalau kalian mau breakdown panjang itu bisa, tapi ujung-ujungnya percaya deh bakalan ini. Makanya langsung dibilang cara cepat. Tapi cara cepatnya ini berdasar ya guys, bukan yang penting cepat gitu, enggak. Ini cara cepat tapi sesuai sama dasar-dasarnya. Jadi jangan sembarangan pakai cara cepat ini di jenis soal yang lain ya. Karena ini khusus untuk soal perbandingan yang dua segitiga ini, dua segitiga yang sebangun ini gitu kan. Ya udah, AD kali BC 8 kali 3 per AD plus BC 8 ditambah 3. Jawabannya 24 per 11. Yang D. Oke deh, gampang banget. Nah, tapi di sini aku juga sajikan gimana konsepnya secara benar-benar dari awal ya. Bisa juga, cuman ya bakalan menguras waktu lebih banyak nih. Kalian lihat. Pertama itu kalian bandingkan BC dan EF ya kan? BC dan EF. Dan juga kemudian sama dengan AB per AF ya. Paham nggak? Jadi segitiga yang ini, segitiga ABC ini kalian bandingkan dengan segitiga AFE gitu ya kan. Makanya alasnya BC dibandingkan alas yang EF. Kemudian tingginya AB dibandingkan dengan tinggi segitiga yang kecil AF gitu. Didapatkan persamaan ini, persamaan 1 ya. Kemudian persamaan kedua, nih segitiga yang ini ADB dan segitiga kecilnya EFB. Ya udah sama kayak tadi caranya. AD alasnya ya dibandingkan dengan EF ya kan, sama dengan AB dibandingkan dengan FB ya gitu. Didapatlah EF sama dengan FB. Udah deh, substitusi aja persamaan 1 dan 2 ini. Nah itu lihat tuh sebelah kanan paling bawah, didapatkan kan 8 FB tambah 3 FB sama dengan 24. Nah sama tuh kayak cara cepatnya tadi, 8 tambah 3 sama dengan 8 kali 3 ya kan. FB sama dengan 24 per 11 kan. FB tadi sama dengan EF ya, berarti EF sama dengan 24 per 11 tuh guys. Oke, sekian karena udah semakin sore jadi harus diakhiri videonya sampai sini. Dan aku mau mandi juga, oke ya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, kalau nggak suka dislike, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar video edukasi seperti ini bisa ditonton lebih luas lagi ya. Oke guys, thank you so much for watching. See you in another video. Oh ya, jangan lupa follow aku di Instagram @miraclesnapur. Bye bye. Guys, ada saya lagi.
Thank you guys.